Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih semangat dalam belajar kan? Tetap dalam pembelajaran PPKN hari ini, kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dapat mengikuti pembelajaran kita dari awal sampai akhir pembelajaran. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran minggu yang lalu tentang peran daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita sudah membahas tentang peran daerah sebelum proklamasi. Sekarang kita bahas tentang peristiwa proklamasi yang merupakan tonggak yang sangat penting dalam kehidupan kenegaraan kita. Sebelum belajar, kita berdoa dulu agar Allah melindungi kita dari wabah COVID-19 yang sampai hari ini belum berakhir. Dan Ibu, jangan lupa 3. Selamat belajar anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Peristiwa proklamasi kemerdekaan. Kompetensi dasar 36 mengidentifikasi karakteristik daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indikatornya adalah yang pertama menjelaskan peristiwa Rengas Dengklok, yang kedua menjelaskan peristiwa perumusan teks proklamasi, yang ketiga menjelaskan makna proklamasi, yang keempat menjelaskan dasar hukum negara kesatuan, sedangkan yang kelima membiasakan bekerja sama dalam membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan materinya adalah yang pertama peristiwa Rengas Dengklok, yang kedua peristiwa perumusan teks proklamasi, yang ketiga makna proklamasi, yang keempat dasar hukum negara kesatuan, sedangkan yang kelima membiasakan bekerja sama dalam membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertama-tama kita akan bahas peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok merupakan gambaran keberanian pemuda dalam memperjuangkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sedangkan peristiwa teks proklamasi di Rumah Laksamana Medan Maida merupakan bukti kerjasama antara golongan tua, golongan muda, dan orang Jepang yang pada saat itu sangat simpati pada perjuangan bangsa Indonesia. Teks proklamasi kemerdekaan merupakan hasil diskusi antara Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dengan Ahmad Subarto. Kalimat pertama yang berbunyi, "Kami rakyat Indonesia," dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kemudian diubah menjadi, "Kami bangsa Indonesia," dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kalimat ini berasal dari Ahmad Subarto. Kalimat kedua berasal dari Soekarno yang berbunyi, "Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan dengan cara yang secermat-cermatnya serta dalam tempo yang sesingkat-singkat." Setelah mengalami perubahan, maka kedua kalimat itu kemudian digabung dan disempurnakan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Kita lihat makna dari proklamasi. Yang pertama, proklamasi merupakan akhir dari penjajahan di Indonesia. Yang kedua,
Proklamasi merupakan pernyataan kemerdekaan dan bebas dari belenggu penjajah. Ketiga, proklamasi membangun kehidupan baru menuju masyarakat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Yang keempat, proklamasi merupakan sumber tertib hukum yang mengandung makna berakhirnya hukum kolonial dan digantikan dengan tata hukum nasional. Kita lihat alinea pertama, teks proklamasi mengandung makna bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia telah dinyatakan dan telah diumumkan kepada dunia. Alinea kedua bermaksud agar pemindahan kekuasaan pemerintahan harus dilaksanakan secara hati-hati dengan penuh perhitungan agar tidak terjadi pertumpahan darah secara besar-besaran. Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan awal dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dapat dilihat di dalam sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, alinea keempat, pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Itulah yang merupakan dasar hukum negara kesatuan yang dipilih oleh para pendiri negara pada saat itu. Keterikatan daerah terhadap negara kesatuan Republik Indonesia ditegaskan dengan disepakatinya bentuk negara kesatuan, di mana pada saat sebelum kemerdekaan Nusantara terdiri dari beberapa kerajaan yang tersebar di seluruh Nusantara. Tekad bentuk negara kesatuan yang telah disepakati oleh para pendiri negara harus terus dipahami dan dilestarikan oleh seluruh bangsa Indonesia. Sampailah kita ke aktivitas siswa. Anak-anak semua telah mengetahui bahwa proklamasi merupakan awal dari kebebasan kita untuk berbuat sesuai dengan potensi atau kemampuan yang dimiliki. Nah, sekarang kita tuliskan potensi apa yang kamu miliki saat ini dan sejauh mana potensi tersebut dapat membanggakan keluarga dan sekolah. Tulis cerita di buku tugas dan serahkan ke gurumu masing-masing. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak semua tumbuh menjadi pribadi yang selalu mau bekerja sama dengan lingkungan sekitar. Sampai jumpa dalam pembelajaran berikutnya. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.